Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 11 AKL 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lemes nih. Sekali lagi ya saya sambut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nih ada yang belum on cam nih. Ayo on cam dulu yuk. Yo, gimana nih kabarnya nih hari ini? Gimana? Masih semangat nggak? Ayo saya mau nanya kabarnya gimana? Baik, Pak. Baik, Pak. Mentalnya masih baik-baik aja nggak nih? Baik, oke. Oke, ini hari ini kita bertemu lagi di di PJJ. Bersama kita juga ditemani oleh Bu Putri dan Pak Mardi selaku dosen saya. Oke, sebelum saya mulai, ini saya pengen tahu dong gimana kabar kalian hari ini menggunakan reaction. Jadi kan di Zoom nih ada reaction ya. Nah, kalian tolong kasih reaction nih teman-teman. Ada emot ketawa, ada emot sedih gitu. Kalian bisa share, bisa kalian klik satu-satu. Contohnya saya kayak gimana ya? Tuh, kalau saya emotnya ketawa. Yuk, coba yuk yang lain. Ungkapin perasaan kalian hari ini. Ada jempol, ada kaget. Coba tuh. Agnes jempol, terus Rafiful. Rafiful udah balik. Siapa lagi nih? Ayo. Reactionnya yuk. Ya, Bunga jangan di chat. Nih, di reaction ini loh. Yo, yang lain. Jadi masih pada bingung nih, pakai reaction gimana? Oke, wih semangat, Adi semangat. Terus Siva nih emot kucing. Umay emot ya apa sih namanya itu kedip ya. Oke deh, segitu aja dulu. Harapan apa sih namanya ini emot-emotnya berarti pada semangat ya. Fikram lagi galau ya. Oh enggak. Oke deh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas Abang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk Abang silakan. Sebelum kita memulai pelajaran dalam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Abang. Di hari ini ada sekitar 40 partisipan. Ini masih ada yang join. Oh ya teman-teman yang belum join, siapa nih? Nanti kita absen deh. Yuk, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu. Seperti biasa kalau sama saya, kalau misalnya kalian nggak on cam, berarti saya nggak anggap tidak hadir, oke? Saya buka absennya dulu. Nanti jangan lupa ya jawab. Kalau misalnya saya panggil, nanti jawab hadir Pak. Gitu. Yang pertama, Abang Muhammad Rafli. Hadir Pak. Oke, terus Ade Herlin Nurrahman. Hadir Pak. Oke, lanjut Adinda Rindu Darakinanti. Hadir Pak. Hadir. Lanjut Agnes Rosdianti. Hadir Pak. Oke, lanjut Alika Marsha Aulia. Hadir Pak. Oke, terus lanjut Arfan Fauzandia. Hadir Pak. Mana? Oke, terus lanjut Arya Surawijaya. Ada nggak Arya nih? Oke, belum hadir ya. Bagas Prastio. Ada Bagas Prastio? Belum ada. Lanjut Bunga Citra Lestari. Hadir Pak. Mana di Bunga? Oke. Terus Della Oktaviana. Hadir Pak. Oke. Terus Desvita Dwi Anggun. Hadir Pak. Mana nih Desvita? Oke. Terus lanjut Dimas Kurniawan. Mana nih Dimas? Tadi saya lihat tuh. Oke, belum nyaut. Kita skip dulu. Lanjut Valia Amara Putri. Hadir Pak. Oke, terus Fikra Muhammad Habibi. Hadir Pak. Oke, terus Herma Aprianti. Hadir Pak.
Oke, lanjut Johan Saputra. Johan belum ada. Oke, lanjut Kevin Ernest Tandoro. Hadir, Pak. Oke, terus Maharani Amelia Putri Sejati. Hadir, Pak. Oke, Muana Kairani. Hadir, Pak. Lanjut Muhammad Adli. Hadir, Pak. Hadir. Mana tuh? Yeay. Ya. Muhammad Alif. Muhammad Alif belum ada. Lanjut Muhammad Faris Matin. Hadir, Pak. Mana tuh? Oke. Terus Muhammad Raffi Abiasa. Ada Hadir, nggak nih Pak. Muhammad Raffi? Yuk on cam dulu yuk Raffi. Hadir, Pak. Nah, oke. Nabila Zahra Putri. Hadir, Pak. Oke. Terus Najwa Fatikatu Zahra. Hadir, Pak. Mana Najwa? Oke, hadir. Olivia Datia. Hadir, Pak. Mana tuh? Sip. Puja Amalia Tirtanuri. Hadir, Pak. Oke, terus Komala Nabila. Hadir, Pak. Mana Komala? Wih, semangat banget nih. Rafiful Anam. Hadir, Pak. Oke, terus Ranisha Azahra. Hadir, Pak. Asik. Sana Putri. Hadir, Pak. Mana? Sip. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Mana tuh Siti? Nah, Siva Ayu Akmalia. Hadir, Pak. Oke, ini saya nggak ke-skip ya, ini Siva. Biasanya Siva ini suka saya skip. Terus Tasya Amelia. Hadir, Pak. Oke, terus Umaya Balkis. Hadir, Pak. Oke, satu lagi Winda Setiawati. Hadir, Ada Pak. nggak? Mana Winda? Oke. Tadi ada yang belum saya panggil. Saya, Pak. Saya Dimas Kurniawan. Siapa? Ayo, tadi Dimas ya? Ada nggak Dimas? Saya, Pak. Mana? Wih, keren nih Dimas. Iya, kamu. Oke sih, berarti ada lagi yang belum saya panggil. Arya, Bagas, Joan, sama Muhammad Alif. Belum ada kabar ya ketua kelas atau wakil? Belum, Pak. Ada kabarnya nggak nih? Oke, dihubungin ya, Pak. nanti sambil dihubungin aja ya. Nanti dikabarin aja di PC. Sip, udah selesai. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 4 orang. Saya save dulu. Yuk. Saya langsung share screen aja. Kita mulai dari sini. Pak, katanya Johan belum di ACC. Coba saya lihat dulu. Oh iya. Saya ACC dulu. Nah, Johan, mana nih Johan nih? Halo Johan. Belum on cam ya? Dan nanti ditunggu deh. Ada nggak nih Johan? Halo. Dadah, Dede. Mana tuh? Dadah. Oke, sip. Ya. Kayaknya ya. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, yang lain kalau misalnya tidak berkepentingan silahkan di-mute dulu atau dimatikan dulu untuk mic-nya, tapi tetap on cam ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya nih kita tonton dulu yuk video motivasi, hanya 3 menit aja, nanti sebagai renungan kita juga, atau sebagai untuk mood booster juga untuk kita. Nah, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar, saya ulang ya, takutnya nggak keluar suaranya.
yang paling indah. Kamu pintar. Tidak ada gitu dari kalian yang tidak berharga. Semua berharga. Semua pasti punya masanya. Semua tuh pasti bakal punya masa emasnya masing-masing gitu. Ingat, roda itu bakal selalu berputar gitu. Kalau misalnya kita nggak diakui sekarang, tenang aja, pasti nanti kita akan diakui gitu. Kita pasti bisa membuktikan bahwa kita tuh did it well gitu. Tapi jangan lupa, kita akan harus tetap terus berusaha, dan juga kita punya Tuhan gitu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang muslim, ya kan gitu. Jadi kita percaya sama Allah gitu. Jadi jangan insecure lah gitu ya. Kita harus tetap semangat apapun yang terjadi gitu. Dan tetap berusaha. Oke. Sekarang kita next lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai laporan keuangan nih teman-teman. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai analisis akun untuk penyusunan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Dan KD 48-nya kalian akan menyusun nih dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, serta arus kas perusahaan. Nah, tapi sebelum kita belajar ini semua, kita flashback dulu yuk. Nah, seperti yang waktu PTM nih, kalian belajar apa sih? Masih ada yang inget nggak? Kita kemarin bahas apa waktu PTM hari Senin? Kemarin terakhir bahas worksheet sama neraca. Jurnal penyesuaian. Ada yang bilang penyesuaian. Terus apa lagi tadi? Ada penyesuaian, ada apa? Worksheet atau neraca ada lajur. Worksheet, ada neraca lajur, betul banget. Oh iya, sebelumnya saya ingatkan bahwa kalau misalnya kalian aktif, akan saya catat keaktifan kalian. Nggak ada yang sia-sia kalau di saya ya. Jadi kalau misalnya kalian aktif, bakal saya catat menjadi nilai lebih gitu. Jadi jangan takut untuk buka mic-nya, menjawab pertanyaan atau menanggapi dari presentasi hari ini gitu. Nah, seperti yang kita lalui ini, kita kan mengerjakan siklus akuntansi. Masih ada yang ingat nggak 3 tahapan siklus akuntansi itu apa aja? Pencatatan. Oke. Tahap laporan. Good. Berarti yang pertama tadi apa dulu kita? Pelaporan. Pencatatan. Terus kalau udah nyatet kita ngapain lagi nih? Pengiktisaran. Pengiktisaran apa sih? Apa sih pengiktisaran?
Ada yang tahu nggak ikhtisar tuh ngapain sih? Meringkas. Meringkas kan bener nggak? Dari catatan-catatan nih, dari bukti-bukti transaksi kita ringkas tuh. Nah, proses peringkasan dari di nomor 3-nya menjadi tahap laporan. Tahap laporan tuh isinya apa bentuknya? Laporan laba Nah, kas, neraca, perubahan modal. betul. Yang kalian sebutin tadi kita satuin yaitu adalah laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Nah, dari siklus akuntansi kan tadi udah benar tuh, dari tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan serta pelaporan. Dari tahap pencatatan tuh ngapain sih awalannya? Sebelum bukti transaksi dulu? Tahap pencatatan tuh. Adanya transaksinya dulu, Pak. Jadi ada transaksi dulu. Benar. Iya. Mengidentifikasi. Kemudian ada buktinya transaksi. Oke, betul. Berarti, jadi sebelum kita ada bukti transaksi, ya pastinya kita ada transaksinya dulu. Gimana ada buktinya kalau nggak ada transaksinya, benar nggak? Nah, yang pertama ada transaksi. Terus yang kedua ada bukti transaksi. Habis dari bukti transaksi ini udah dikumpulin diapain? Kita catat kemana? Jurnal. Jurnal, betul. Kalau jurnal yang di akuntansi dagang kita pakainya jurnal apa? Khusus. Khusus. Oke, jurnal khusus dan umum. Setelah dari jurnal kemana lagi? Buku besar. Buku besar. Oke. Nah, ini tahap pencatatan sudah selesai. Selanjutnya kita mengikhtisar. Apa ayo dari buku besar biasanya ngapain tuh? Kemarin baru kita pelajari. Oh iya, neraca saldo dulu ya. Jadi kan neraca saldo tuh meringkas gitu dari yang buku besar sebanyak itu kita jadiin jadi satu list. Jadi di neraca saldo. Lanjut dari neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Jadi kalau di akhir periode itu kan ada beberapa transaksi yang belum disesuaikan tuh. Namanya kita sesuaikan, kita catat. Dari jurnal penyesuaian kemana lagi? Neraca lajur. Nah, lanjut kita ke tahap laporan nih. Di tahap laporan nanti kalian akan belajar laporan laba rugi, perubahan modal, neraca serta laporan arus kas dan lain sebagainya nanti yang akan kita pelajari dari jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan serta jurnal kembali. Kita kemarin membahas mengenai UD Wirastri nih. Nah, di UD Wirastri kan kita sudah menyelesaikan siklus akuntansi. Kalau di bagian menyelesaikan siklus akuntansi, pertama kali kita ngapain sih? Kemarin? Jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Oke. Adjustment atau jurnal penyesuaian. Lanjut ke worksheet atau neraca lajur. Dari neraca lajur, nanti kita bikin laporan keuangan, serta terakhirnya adalah jurnal penutup dan kembali. Nah, saya mau nanya lagi nih, adjustment entries, jurnal penyesuaian, ada yang mau speak up nggak? Adjustment entries itu apa sih yang ada di pikiran kalian kemarin tuh? Ada yang mau ngejelasin nggak? Saya mau coba, Pak. Coba, oke, Ranisha. Menurut saya, adjustment journal atau jurnal penyesuaian itu merupakan sebuah jurnal di mana yang isinya tuh penyesuaian dari akun-akun yang harus disesuaikan, seperti akun aset, persediaan, kemudian beban-beban yang mesti harus disesuaikan, kayak gitu sih Pak, setahu saya. Oke. Intinya ada akun-akun yang harus kita sesuaikan. Kalau yang lain setuju nggak sama pernyataan Ranisha? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Kita lanjut. Nah, kemarin kan di jurnal penyesuaian kan pastinya ada dong akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Ini saya kasih clue ada 8. Kemarin apa aja sih yang kita sesuaiin waktu praktik PTM? Persediaan, Persediaan, terus tetap, beban dibayar, aset tetap, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, sama beban kerugian piutang. Pendapatan yang masih akan diterima. Waduh, rame nih, rame. Intinya tadi ada 8. Yang pertama, oke, saya ini dulu, persediaan. Terus yang kedua ada apa? Perlengkapan. Yang ketiga ada aset tetap. Kalau aset tetap biasanya disesuaikan apanya sih? Yang dikurangin apa? Nilai ekonomisnya.
Ya, ekonomisnya. Berarti dia tuh kalau berkurang namanya apa? Penyusutan, betul. Penyusutan. Lanjut, beban dibayar di muka. Terus ada beban yang masih harus dibayar, terus beban kerugian piutang, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan yang masih akan diterima. Tapi dari 8 ini masih ada loh 2 yang belum saya taruh. Apa kira-kira? Ada enggak yang mau nebak? Atau ada enggak yang masih ingat? Ada loh dari 8 ini yang belum saya sebut. Ada yang 2 yang belum saya sebutin. Pajak. Kalau pajak apa? Apa sih maksudnya? Namanya bukan apa? Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank. Satu lagi? Pajak. Ada lagi? Gak tahu. Lupa, gak tahu. Dan satu lagi itu koreksi fiskal, ya kan? Gitu. Jadi ada rekonsiliasi bank, ada koreksi fiskal. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke worksheet. Kalau neraca lajur atau worksheet apa sih? Ada yang mau ngasih tahu nggak gambarannya worksheet tuh kayak apa modelnya? Modelnya lebar-lebar Pak gitu. Isinya ada apa aja? Ada penyesuaian, neraca, laba rugi. Laporan neraca. Oh, sip. Betul. Rame ya, bagus. Tapi sebelum saya mau bahas isinya nih, kita harus tahu penggolongan akun dari akun-akun yang ada gitu. Waktu pertama kali kita belajar, setahu saya udah pernah nyebutin deh, akun itu terbagi menjadi 2. Akun yang depannya R sama N. Ya, apa tuh? Ada yang mau nebak? Real sama nominal. Real sama nominal. Oke, betul. Kalau akun real apa sih? Akun yang bersifat permanen. Akun yang permanen. Kalau nominal nggak permanen. Ya, sementara real itu nilai saldonya tidak pernah ditutup untuk satu periode, jadi berlanjut gitu, Pak. Kalau real. Oke. Sip, Rani. Benar. Maharani kan tadi yang jawab sama Dela kalau nggak salah. Ya. Kalau akun real itu akun yang bersifat permanen. Jadi nanti saldonya atau akunnya tuh bakal dipakai terus nih selama selama periode kedepannya tuh bakal dipakai terus. Kalau nominal akun yang bersifat sementara. Nah, ini tuh nanti setiap tahunnya atau setiap periode itu akan ditutup. Nah, lokasinya tuh di mana aja? Yang pastinya di neraca, kalau misalnya akun real. Kalau di nominal itu ada di laporan laba rugi. Akun-akun real apa aja sih? Golongannya yang secara umumnya. Aset, sama ekuitas. Terus kalau akun nominal berarti? Sales. Beban lain. Betul. Intinya kalau akun real akun yang nomor 1, 2, 3. Kalau yang nominal dari 4 ke bawah tuh. Gitu. Nah, di sini ada tabel neraca lajur. Nah, di sini kan banyak tuh yang kemarin kalian udah kerjain, banyak banget kan angka-angkanya sampai pada pusing gitu. Ya, tapi emang harus kita kerjain. Oh iya, saya mau nanya, worksheet itu ada nggak sih di perusahaan aslinya? Menurut kalian? Enggak ada. Kenapa, Del? Kalau menurut Dela? Worksheet itu kan dibikinnya rekapan dari data-data yang sebelumnya dijadiin satu. Jadi perusahaan nggak perlu menggunakan gitu ya? Bisa aja kalau misalnya biar lebih gampang gitu. Ada lagi yang mau berpendapat selain Dela? Siapa ayo yang mau satu lagi? Udah nih, nggak ada yang mau. Ini saya catat loh namanya. Oke deh, kalau nggak ada yang mau gini. Pernyataan Dela benar bahwa mungkin aja kalau misalnya perusahaan mau gunain itu bisa, tapi
perusahaan nggak mungkin kan nyatet kayak ginian secara manual. Pasti dia ada yang namanya komputer akuntansi, bener nggak? Kalau waktu kalian belajar komputer akuntansi, accurate, pernah nggak kalian bikin worksheet? Enggak kan? Kalian cuma input bukti transaksinya aja kan, bukti transaksi sama ngejurnal penyesuaian gitu. Tahu-tahu jadi laporan keuangan. Nah itu sebenarnya worksheet itu adalah membantu nih buat kita gitu. Tapi kalau di perusahaan kan mereka punya komputer akuntansi, punya aplikasi. Ya pastinya nggak perlu ada penggunaan kayak gini. Gitu. Ini untuk memudahkan kita aja dalam belajar. Nah, tadi kalau akun aset, liability, dan equity masuknya ke laba rugi apa neraca nih? Neraca. Oke, kalau yang sisanya tuh nominal masuknya ke laba rugi. Ada yang mau ditanya sampai sini sebelum saya next kita masuk ke bab lain? Atau mau lanjut aja? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, nih. Wah, bisnisnya bergerak-gerak terus. Oke, Kak, saatnya kita transit nih. Jadi kan tadi udah worksheet, udah penyesuaian. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya. Itu sekian intermezzo dari materi sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke bab baru nih, mengenai laporan keuangan. Tapi sebelum kita belajar, ini saya ada sedikit video yang saya buat. Kalau misalnya kurang kedengaran, mohon maaf. Mungkin karena suara saya juga kecil, atau audionya juga kurang ini, tapi ya mudah-mudahan bisa didengar ya. Oke, silakan disimak teman-teman, nanti akan saya tanya. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Oke, sip, saya lanjut ya. Pak Faisal, kalau kamu sedang menonton video ini, tandanya kamu telah melewati adjustment entries dan worksheet. Kira-kira habis ini kita belajar apa ya? Simak terus videonya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai financial statement atau laporan keuangan. Namun, sebelum kita membahas laporan keuangan, kita flashback terlebih dahulu yuk. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari kegiatan akuntansi adalah mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang tepat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijamin kebenarannya. Kita ibaratkan laporan keuangan adalah sebuah rapot yang diterima siswa pada setiap semester, di mana rapot berisi evaluasi belajar dari segi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dan setiap tahunnya akan diputuskan apakah siswa dapat naik kelas atau tidak melalui rapot tersebut. Sama halnya dengan perusahaan, kita dapat mengetahui aktivitas apa saja yang telah dijalankan melalui laporan keuangan, dan perusahaan dapat menentukan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat. Berikut ini adalah tujuan dibuatnya laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat mengevaluasi dan membuat inovasi untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua, manajemen atau pengusaha dapat mengambil keputusan yang paling tepat karena adanya laporan keuangan, serta menentukan strategi untuk masa depan. Yang ketiga, mendapatkan pinjaman modal, karena laporan keuangan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman modal ke bank atau kreditur lain. Dan yang terakhir adalah mudah menentukan pajak, karena pengusaha akan dengan mudah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Lalu, siapa sajakah pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Kita akan bahas mengenai pihak internal terlebih dahulu. Pemilik perusahaan menggunakan informasi akuntansi sebagai pedoman untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan dan menilai keberhasilan selama periode tertentu. Kemudian ada manajemen menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan masa depan dan mengetahui tingkat keberhasilan dicapai oleh perusahaan. Kemudian ada pihak eksternal. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai prospek usaha dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk melihat apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo pembayaran. Instansi pemerintah menggunakan informasi untuk mengambil suatu kebijakan dan memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi peraturan, menyejahterakan karyawan dan keselamatannya. Karyawan menggunakan informasi untuk mengetahui keadaan perusahaan karena mereka bergantung terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan.
Terakhir, ada masyarakat umum yang tertarik tentang informasi akuntansi suatu perusahaan. Contohnya adalah jurnalis, akademisi, aktivis, dan lain sebagainya. Sebelum membuat laporan keuangan, kita perlu tahu bagian-bagian dari laporan keuangan untuk mengetahui informasi yang kita butuhkan. Yang pertama, di sini ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, yang sering kita temui ini adalah balance sheet atau neraca. Lalu ada income statement atau laporan laba rugi. Di sini kamu dapat mengetahui laba perusahaan dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Kemudian ada cash flow statement atau laporan arus kas. Di sini kamu dapat mengetahui arus kas perusahaan yang berasal dari mana aja. Terakhir pada laporan ini kamu dapat melihat perubahan modal periode sebelumnya terhadap periode saat ini, yaitu statement of owner equity. Nah, sampai sini sudah pada paham belum? Jadi, apakah kalian siap mempelajari laporan keuangan? Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Oke, udah selesai untuk videonya. Tadi ada yang bisa nangkap nggak laporan keuangan tuh fungsinya buat apa sih tadi? Ada yang mau cerita nggak? Setahu kalian gitu, sedengar kalian tadi laporan keuangan buat apa aja sih gitu fungsinya gitu? Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya, Pak. Oke, menurut Desvita untuk mengetahui keadaan perusahaan. Yang lain? Untuk mengambil keputusan Informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, tadi Ranisya sama Mona jawab. Sip, betul. Ada lagi? Oke, atau saya ganti pertanyaannya deh. Nah, tadi kan laporan keuangan itu digunakan kan untuk beberapa kepentingan-kepentingan gitu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, tadi pihak yang menggunakan informasi itu ada terbagi berapa sih? bagi dua. Internal sama Bagi dua. Kalau internal siapa aja tuh tadi katanya? ada manajemen sama pemilik. Manajemen dan pemilik perusahaan. Ada manajemen, ada atau manajer ya, sama pihak Milik siapa tadi? Milik Pemilik. Kalau eksternal siapa aja tadi? Pemerintah, Investor, karyawan, masyarakat umum, kreditor, Hmm. sama instansi pemerintah. Karyawan sama masyarakat umum. Good. Alhamdulillah pada nyimak video saya. Terus tadi apalagi tuh? Tadi di videonya juga disebutin kan laporan. Kalau kita sebelum kita bisa menggunakan laporan keuangan nih, pastinya kita perlu tahu dong jenis-jenis laporan keuangan tuh apa aja gitu. Buat apa laporan keuangan gitu. Maksudnya kita mau mencari suatu informasi itu dari mana gitu. Kalau mau lihat laba perusahaan pakai laporan apa ya gitu kan. Kalau mau lihat aset perusahaan berarti pakai laporan yang mana nih kan gitu. Atau mau lihat arus kas gitu, mau lihat yang mana gitu. Tadi ada berapa sih yang disebutin di situ? Ada 4 ya? Ada 4 nggak? Iya, Tadi ada laporan apa aja? ada neraca, Neraca, Perubahan modal, Sama laporan arus kas. sama perubahan modal. Good. Pintar. Oke, alhamdulillah berarti semua pada nyimak. Kita ini lagi yuk, kita ulas lagi. Ini udah connect belum di laptop kalian atau di handphone? Belum ya? Ini masih. Nah, di sini financial statement. Kita bahas dari awal lagi yuk. Financial statement di sini adalah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Jelas kan? Tadi kan udah dibilang, kegiatan akuntansi itu ngapain sih? Kegiatan akuntansi itu ya gimana caranya kita akan membuat suatu laporan keuangan gitu dari beberapa proses kan tadi dari pencatatan, pengiktisaran, dan nanti hasilnya akan menjadi suatu laporan keuangan. Lanjut, yang kedua adalah berisi ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode berlangsung. Jadi laporan keuangan nih itu sudah berisikan aktivitas-aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Mau dia investasi atau kegiatan misalnya kalau kita di perusahaan dagang ya berarti berdagang dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dibuat sebagai pertanggungjawaban. Jelas segala bentuk kegiatan tuh pasti harus ada pertanggungjawabannya. Salah satunya yaitu dengan membuat laporan keuangan.
Dan yang terakhir adalah disusun sekurang-kurangnya, yaitu 1 tahun. Nah, tadi pihak pengguna laporan keuangan dibagi 2, apa aja tadi? Sekali lagi coba. Internal dan eksternal. Sip. Nah, internal. Kalau internal ada manajemen dan siapa nih pemilik perusahaan? Ada yang mau nyebutin nggak satu orang? Kalau manajemen buat apa sih mereka menggunakan laporan keuangan tuh? Manajemen itu untuk dasar membuat kebijakan untuk kedepannya tuh gimana. Terus kalau pemilik perusahaan ya buat pedoman untuk mengetahui maju atau mundurnya suatu perusahaan. Oke, thanks Maharani. Ada lagi satu lagi mungkin? Ayo, ada nggak satu lagi yang mau? Tadi kalau manajemen buat apa? Kalau pemilik perusahaan tuh buat apa? Menggunakan laporan keuangan. Siapa ya? Saya mau Kevin deh. Coba Kevin. Halo, Pak. Apa, yang Pak? kamu tahu, kalau yang kamu tahu tadi, manajemen buat apa, pemilik perusahaan buat apa? Pak, yang saya tahu tadi seperti jawabannya Maharani, Pak. Nggak apa-apa, coba ulang. Kayak buat apa ya? Ya, masih bingung nih. Masih bingung. Ayo, temennya yang lain ada yang mau bantuin Kevin nggak? Saya mau yang bagian manajemen boleh? Boleh, Ranisha. Nanti diulang ya nih, Kevin. Coba dengerin. Manfaat laporan keuangan untuk pihak manajemen itu bisa sebagai pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, juga melakukan budgeting dan kontrol internal. Oke, Gitu, Pak. coba Kevin ulangin. Untuk pengambilan keputusan dan mengevaluasi usaha yang akan dilaksanakan lah. Ya, oke deh. Benar ya, semua tadi jawaban Maharani, jawaban Ranisha, Kevin juga. Yang manajemen adalah menggunakan ini untuk membuat perencanaan atau kebijakan yang akan datang. Nah, sedangkan untuk pemilik perusahaan itu dia untuk mengetahui nih perusahaan dia itu apa maju mundurnya perusahaan serta menilai keberhasilan selama periode tertentu. Kalau eksternal itu ada kreditur. Tadi kalau kreditur untuk ngelihat nih apa perusahaan itu jatuh temponya kapan ya gitu. Terus kalau investor, gue mau nanamin saham di sini, untung nggak ya kira-kira gitu. Kalau instansi pemerintah yaitu hubungannya dengan pajak. Kalau apa ini namanya karyawan. Kalau karyawan itu dia pasti kan bergantung dong terhadap kemajuan perusahaan untuk gaji, untuk hidupnya gitu ya kan. Dan yang terakhir adalah nggak ke masyarakat umum seperti kayak kita misalnya mahasiswa mungkin mau lihat laporan keuangan untuk dianalisis dan lain sebagainya. Nah, tadi unsur finansial ada 4. Ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan satu lagi tambahannya yaitu catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita akan fokus kepada laporan laba rugi, teman-teman. Jadi kita hanya membahas mengenai laporan laba rugi dulu untuk hari ini. Nanti untuk yang neraca dan lain sebagainya mungkin kita bisa ketemu di PTM, ya kan? Nah, pengertian laporan laba rugi, yuk disimak baik-baik. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memuat informasi atas hasil operasi perusahaan, tuh saya bold. Membandingkan penjualan yang dihasilkan dengan beban-beban yang kalian keluarkan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan. Intinya ya laba rugi ya kita dari judulnya udah kelihatan laba rugi, pengen tahu nih usaha kita nih untung apa enggak gitu. Jadi tahunya dari mana? Berarti kita membandingkan penjualan-penjualan yang udah ada, kita kurangi dengan beban gitu. Terus tujuan pembuatan income statement nih ada 4. Yang pertama yaitu untuk melihat efisiensi penggunaan dana perusahaan gitu selama penjualan atau beban-beban yang dikeluarin kayak gitu gimana. Kita lihat nih, oh ternyata tahun ini boros banget. Nah, gimana caranya untuk periode selanjutnya nggak kayak gitu. Lanjut untuk mengukur prestasi ya kan, dari laba kan bisa kan mengukur prestasi, wah labanya gede nih berarti bagus nih gitu misalnya pekerjaannya atau rencana-rencana yang
direalisasikan gitu. Yang nomor 3 yaitu sebagai dasar pembayaran pajak, ini jelas kan, karena kan ada laba setelah pajak kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir yaitu dasar pembagian dividen dari keuntungan atau laba yang didapatkan. Nah, kalau tadi yang saya bahas di awal, kalau laporan laba rugi kita pakai akun apa, ayo? Akun nominal. Akun nominal. Akun nominal, oke, betul. Kalau akun nominal itu berarti dari akun apa aja sih? Ada apa aja tadi? Sales, COGS, sama other revenue, sama other expense. Betul. Ada sales, COGS, expense, order revenue dengan order expense. Sumber pencatatan laporan laba rugi kalau saat ini, kalau buat kita sendiri itu dari mana sih? Neraca lajur. Oh, neraca lajur, benar. Kalau misalnya nggak ada neraca lajur, saya mau lihatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya saya nggak bisa. Setelah disesuaikan. Betul, Muana. Oke, sip. Sumber pencatatan laporan laba rugi itu kita bisa lihat dari worksheet, benar. Tadi kata teman-teman benar. Tapi kalau misalnya nanti kita nggak bikin worksheet gimana? Bisa juga dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini ada soal kayak gini. Tapi sebelum masuk soal, kayaknya saya mau sedikit refresh dari kita refresh dulu yuk mengenai tadi adjustment, worksheet, dan laporan keuangan. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Pak. Lagi di yang ini kan true or false ya, benar nggak? Iya. Nah, jadi kalian tinggal nyebutin nih dari narasi itu apakah benar atau salah ya. Oke? Udah siap semuanya? Siap, Pak. Sip. Nah, neraca adalah bagian dari laporan keuangan untuk melihat laba perusahaan. Benar apa salah? Tadi deh. Ini kayaknya terlalu cepat ya. Kita start again aja deh. Sorry ya. Tadi masa waktunya cuma 5 detik, masa? Nah, untuk melihat net profit, maka kita perlu melihat laporan laba rugi. Benar apa salah? Benar. Benar apa salah nih? Benar. Oke. Akun real adalah akun digunakan untuk laporan laba rugi. Salah. Kenapa salah? Karena dia di nominal. Harganya Oh, baru gitu nominal. Betul. Oke, kita jawab salah. Lanjut. Karyawan merupakan pihak internal pengguna laporan keuangan. Salah. Kenapa? Dia Sedangkan Karyawan pihak eksternal. oh gitu. Bukannya dia karyawan. Kan karyawan bukannya bagian dari perusahaan. Udah salah. Oke. Terus laporan keuangan berguna untuk mengambil keputusan. Benar. Nah, lanjut. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan untuk melihat laba perusahaan. Salah. Kenapa? Harusnya Kenapa? Laba perusahaan kan dari laporan laba rugi. Betul. Oke, lanjut. Laporan keuangan dapat dibuat sebelum jurnal penyesuaian dikerjakan. Salah. Oke, salah. Karena kan kita harus nyesuaiin dulu biar laporan keuangannya akurat. Terus worksheet, kenyataannya tidak dibuat dalam suatu perusahaan. Iya, Benar. Satu lagi, jurnal penyesuaian masuk ke tahap laporan. Salah. Emang Salah. jurnal penyesuaian masuknya kemana? Pengisaran. Pengkisaran. Satu lagi deh, laporan keuangan berguna untuk mengambil keputusan. Benar. Ya, ini kayaknya udah diulang-ulang lagi ya. Oke. Berarti udah selesai. Sip. Sekian refreshing dari saya untuk di aplikasi Wordful. Kita lanjut lagi yuk di materi yang slideshow. Oke, kita masih ada waktu berapa nih? 10 menit ya. Ada suara apa tuh?
Atau sebentar saya close dulu ya untuk adjustment ini. Takutnya dia bersuara. Nah, tadi kan teman-teman bilang ya, laporan keuangan itu untuk sumbernya berasal dari apa namanya? Worksheet, benar nggak? Kalau di worksheet kita lihatnya dari mana nih? Dari yang mana nih? Kalau kita mau ngambil, kalau kita mau pindahin. Dari akun apa nih awalannya? Sales. Sales, terus sampai di Income tax expense. income tax expense. Betul. Nah, ini merupakan sudah terlihat kan ya yang tabel baru ini. Udah. Nah, ini adalah format dari laporan laba rugi, teman-teman. Jadi tadi kan udah dibilang laporan laba rugi itu menggunakan akun nominal dari income dari penjualan sampai di akhir kan tadi di bank sampai apa income tax expense. Nah, yang perlu kita ketahui yang ada di dalam komponen laporan laba rugi yang pertama ada laba kotor. Nah, kita bisa mencari laba kotor dari adanya laporan laba rugi ini. Terus kita bisa mengetahui operating profit. Lalu setelah kita sudah menghitung operating profit, nanti kalian bisa mencari net profit atau apa nih namanya laba bersih atau rugi bersih sebelum pajak dan laba bersih atau rugi bersih setelah pajak. Gitu. Sekarang kita kerjain bersama-sama yuk di Microsoft Excel. Jadi kalian silahkan bantu saya arahin saya istilahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama kita mencari penjualan bersih dulu nih teman-teman. Sebelum kita mencari gross profit, tadi kan ada tuh gross profit. Nah, kita harus cari dulu berapa sih penjualan bersih dan harga pokok penjualannya. Untuk perhitungannya, net sales sama dengan sales dikurang sales return dikurang sales discount. Nah, sekarang ini saya mau share screen aja. Ini. Nah, udah sampai belum di Excel? Sudah, Pak. Nah, yang pertama kan tadi kita sebelum mencari gross profit nih, kita cari dulu sales-nya, net sales-nya gitu. Kalau net sales itu berarti kita kurangin sales dengan sales return. Sales-nya berapa tuh? 2 miliar. Oh, ke 8 juta, 238 juta, Oke. Ini kita pindahin ya dari sini ke sini. Nah, terus tadi rumusnya apa? Sales dikurang apa tuh buat dapat net sales? Sales return. Kurang sales discount. Nah, terus kita cari sales return-nya dulu. Ada nggak sales return di sini? Ada 66 juta. Ini dia sebagai pengurang apa enggak? Pengurang. Sebagai pengurang. Terus tadi sales, apalagi sales diskonnya ada nggak di sini? Coba cari. Ada. Sales diskon ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Berarti nilai yang udah dipindahin bisa kita kurangi nih sekarang. Berapa kira-kira nih? Langsung aja deh biar cepat. 2 miliar. Coba. 2 miliar 172.800. Kita coba pindah lagi ke Excel. Ke mana nih? Tadi saya udah di mana sih? Sekarang udah di mana? Di PPT ya? Iya, Pak. Dah. Nah, berarti tadi kan sales dari 2 miliar sekian, terus kita kurangi dengan sales return 66 juta, maka kita dapat net sales-nya 2.172.800.000. Karena sales diskon yang nggak ada, yang nggak perlu kita masukin. Selanjutnya kita mencari net of COGS gitu. Jadi kita cari dulu nih harga pokok penjualannya itu berapa gitu. Perhitungannya yaitu kita tambahin nih dari COGS atau harga pokok penjualan yang kita beli dari apa nih, customer atau supplier? Supplier. Lalu ditambah dengan freight paid atau beban angkut. Sekarang kita cari.
Untuk COGS-nya ada nggak nih? Di sini berapa? Ada Pak, 1.600.000.000. 1.698.530.000. Lanjut kita cari freak paid-nya berapa? 8.800.000. 8.800.000. Sehingga net cost of goods net-nya berapa nih? Tadi rumusnya ditambahin apa dikurangin? Ditambah. Tambah. 1.707.330.000. Wih, cepet-cepet banget nih hitungnya. Keren banget ya, Mas. 11 AKL 1 tuh. Oh, Kevin, ini ya, minta izin. Sorry ya, Kevin baru lihat. Oke, kita lanjut lagi ke mana nih? Kita pindah ke PPT. Nah, tadi kan udah diketahui, sehingga dapat 1.707.330.000. Nah, sehingga nih dari gross profit atau laba bruto bisa kita cari dapatnya dari nilai net sales dikurang net cost of goods sold. Berarti tadi berapa tuh nilainya? Tuh belum saya sebutin tuh. Coba kurangin 2. Coba kalkulatornya. 465.470.000. Yang lain ada yang sama nggak sama Deswita? Sama. 465, 470. Nah, tadi karena laba kotor atau laba brutonya udah kita cari, sekarang kita cari laba usahanya atau operating profit. Nah, untuk mengetahui operating profit, caranya adalah dengan gross profit yang tadi udah kita hitung, kita kurangi nih total dari beban-beban operasional gitu. Ya, udah saya kasih tahu, nggak apa-apa ya. Nah, di sini expense-nya nih yang tadi, coba kita ke Excel. Nih, dari Excel tadi mana tuh kalau beban operasional dari mana sih ngelihatnya? Advertising expense. Dari advertising sampai mana nih? Sampai other operating expense. Betul. Pokoknya lihat aja ya kodenya tuh, kan di sini ada beda tuh. Sampai 6 strip 1. Nah, jumlah-jumlah yang tadi itu kita pindahkan ke sini. Ini saya percepat aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya bisa kita pelajari saat PTM. Nah, total expense-nya 179.747.500. Nah, berarti kalau nyari operating profit tadi gimana caranya coba? Gross profit dikurang Total operating expense. Oke. Terus kita lanjut ke, oke masih ada 3 menit lagi ya. Nah, di laba rugi sebelum pajak. Jadi kita mengetahui, jadi tadi kan kita udah cari tuh laba operasinya berapa, laba operasi. Ya benar kan, laba operasi. Nah, sekarang kita cari laba sebelum pajaknya berapa. Caranya dengan operating profit yang tadi udah kita cari, kita tambahin dengan total order revenue, juga kita kurangi dengan total order expense. Ini biar cepat, saya kasih tahu aja di interest revenue-nya kita cuma ada 1 kan. Nih, saya cek di sini. Belum keganti ya di Excel ya? Ya Pak, masih di Excel. Masih di PPT ya? Masih di Excel. Pak. Oh, masih di Excel. Ini sekarang udah di mana? Di PPT. Oke, coba saya ke Excel lagi. Nah, interest revenue tadi mana tuh? Ada 1 doang kan? Iya. Nah, ini kita pindahin ke sini. 13.485. Terus order expense-nya tadi ada 2 tuh akunnya. Interest expense dan bank service charge. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan sekian. Tadi untuk mencari net profit sebelum pajak gimana caranya? Operating profit ditambah total order revenue dikurang total order expense. Kenapa sih harus ditambah order revenue?
Karena kan itu pendapatan Karena lain-lain. pendapatan. Iya, betul. Ih, mantep banget ya, udah pinter-pinter banget, udah jago. Terus kalau dikurang beban ya iyalah kan beban mengurangi, bener gak? Oke, ini berarti jadi 290 juta, 277, 500. Ayo satu lagi kita ke income tax expense. Nah, tadi kan labanya sebelum pajak. Sekarang kita cari yang setelah pajaknya nih. Nah, di sini kan ada akun income tax expense 40 juta sekian. Maka kita catat, kita taruh di sini. Wow, nilainya tidak muncul. Ininya nggak muncul, maaf ya teman-teman. Oh, di sini. Nah, sehingga kita bisa ketahui net profit-nya 250 juta, 138, 125. Masih ngawang nggak apa-apa. Kalau misalnya masih bingung, nanti kalian bisa bertanya secara pribadi. Ini kita percepat aja karena kalian juga udah selesai. Nah, hasil akhirnya nih, tadi kan udah kita input tuh. Nah, ini jadilah suatu laporan laba rugi. Udah selesai kayak gitu. Karena kan tadi worksheet itu kan membantu kita ya. Jadi tinggal kita pindahin gitu, gampang. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi ada dari buku praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, terus ada pengantar akuntansi juga saya tambahin untuk yang pengantar di depan, dan serta buku akuntansi SMK dari Arsiko. Quotes terakhir dari saya adalah jangan menunggu bahagia dulu baru tersenyum. Tersenyumlah dan Anda akan merasa bahagia. Sekian dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak nih? Atau siapa tadi? Abang. Kenapa Bang? Mary Riana siapa, Pak? Ada, Meridian itu motivator. Ada filmnya loh. Serius, ada filmnya. Iya kan, Mimpi Sejuta Dolar. Tadi siapa tuh yang mau nanya? Saya. Kenapa? Berarti kalau bikin laporan laba ruginya itu nggak ada debit kredit ya? Nggak ada debit kredit maksudnya? Iya, maksudnya laporan nggak ada. Itu kan kita udah bisa nentuin kalau debit itu mengurangi apa, mengurangi pendapatan, bener nggak? Ya gitu-gitu. Jadi kalian tinggal, jadi nggak ada tabel gitunya. Oke. Terus ada yang bisa nyimpulin nggak dari awal sampai sekarang kita tadi belajar apa? Yuk satu orang yuk biar bisa kita tutup. Ayo, ada nggak nih? Siapa tadi, apa Muana gitu? Tadi ada yang mau buka open mic tuh. Siapa? Ayo ini yang tadi rame, Della atau siapa? Ayo. Oh, saya tadi hari ini kita belajar dari awal sampai akhir mengenai apa? Ada yang mau? Saya deh, Pak. Ya udah, Ranisha lagi deh. Maaf ya kalau saya mau. Nggak apa-apa dong. Jadi hari ini kita belajar tentang laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada tahap-tahapannya, kayak tahapan pencatatan, pengikhtisaran, laporan. Kemudian pada tahap pencatatan ada berbagai macamnya seperti adanya transaksi, terus mencatat jurnal, mencatat bukti transaksi, jurnal, kemudian buku besar. Kemudian pada tahapan pengikhtisaran ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita pelajari hari ini, materi ujian pelaporan, itu ada bagian laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tadi udah flashback, balik lagi belajar mengenai jurnal penyesuaian, yaitu jurnal di mana yang isinya tuh penyesuaian akun-akun yang memang harus disesuaikan, seperti ada aset tetap, persediaan, perlengkapan, beban lain-lain, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar. Kemudian kita juga belajar tentang worksheet, yaitu semacam
Alat bantu lah ya. bantu dalam membuat laporan keuangan. Kemudian kita belajar membuat menyusun laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi terdiri dari akun-akun nominal, dimulai dari akun nomor 4 sampai ke bawah, di mana ada penjualan, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, kemudian income tax expense, pokoknya dan lain sebagainya. Mantap. Wih, ayo dong big applause dong buat Ranisa secara online. Ih, keren banget sih nggak sih itu. Bisa membuat kesimpulan dari awal sampai akhir itu keren banget. Saya juga berharap nih yang lain juga kayak Ranisa ya kan. Patut dong. Kalau ada contoh yang baik kenapa enggak ya kan? Oke, kesimpulannya tadi Ranisa bener banget, good. Bahwa kita dari tadi itu belajar mengenai siklus akuntansi, dan laporan keuangan ini merupakan siklus yang paling di ujungnya lah istilahnya. Emang tujuan kita tuh membuat laporan keuangan gitu. Kegiatan kita dari nyatet lah, ngapain, ngejurnal, masukin ke buku besar dan lain sebagainya gitu. Oke, saya mau big appreciate buat Ranisa khususnya udah aktif banget hari ini, udah mau jawab, udah mau ngasih pendapat. Terus tadi juga saya lihat ada Maharani, ada Muana, ada Desvita, ada Dela, ada Abang, ada Kevin juga, dan lain sebagainya yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalian keren banget, kalian masih tetap mau aktif sampai akhir, sampai udah siang kayak gini ya kan. Nah, apa lagi nih? Oh, satu lagi untuk besok. Mungkin materi kita pas PTM kita akan melanjutkan transaksi UD Wirasri mungkin ya Bu Putri. Kita akan masuk ke laba rugi. Oh gitu. Langsung praktek laba rugi. Siap. Oke, ini Pak, saya admit Pak Mardi dulu. Ya. Oke, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu yuk. Silakan teman-teman on kamera lagi. Kita akan foto bersama. Yuk, nih siapa yang belum on cam nih? Di saya ada Bagas. Bagas tadi baru masuk jam berapa tuh? Oke, kita on cam. Mungkin Pak Mardi mau sesi foto bersama, Pak. Sebentar ya teman-teman ya, ditunggu dulu. Atau mungkin kita langsung ini aja kali ya, langsung kita foto aja. Oke, siap. Sama-sama yuk. Lambang yang apa kalau kata Pak Yudi gimana? Lambang kompeten gini ya. Kita gini sama-sama yuk. Yuk, semuanya yuk. Tangannya. Mana nih? Ayo Puja, diem aja. Arfan, terus siapa tuh? Raffi, Siti, Desvita jidatnya doang saya dikasih. Yuk, sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, tahan karena saya masih ada slide 2 nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap. Sudah selesai, kita tutup materi pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Bu Putri dan Pak Mardi yang sudah menemani kita hari ini. Siap.